Seorang petani selamat setelah diinjak kawanan gajah liar di Kabupaten Pidi, Aceh. Peristiwa itu terjadi saat korban bersama warga lain menggiring gajah di kawasan perkebunan Gelumpang 3. Seorang petani berusia 42 tahun warga desa Dido, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, Aceh nyaris tewas setelah diinjak kawanan gajah liar. Ia ditenangkan rekannya sesama anggota masyarakat peduli konflik gajah Kecamatan Gelumpang 3. Peristiwa itu terjadi saat korban menggiring gajah liar di kawasan perkebunan. Saat warga berupaya menggiring dengan menggunakan mercon, tiba-tiba satwa besar itu malah mengejar balik warga. Saat itulah korban jatuh dan terinjak kawanan gajah. Korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Tengku Abdullah Syafi'i Beren untuk mendapatkan perawatan medis. Selama ini, Kecamatan Gelumpang 3 memang aktif mengusir kawanan gajah karena kerap merusak tanaman mereka. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Aduh, nggak kebayang ini ya Camal ya, terinjak gajah. Dan ini, alhamdulillahnya masih selamat ya, Baby. Iya, betul, alhamdulillahnya. Ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita-kita ya, terutama pemirsa di rumah yang ingin membawa anak-anaknya mungkin melihat satwa begitu ya, untuk bisa menjaga anak-anak dan jangan saking maunya foto bersama, namun ini ternyata membahayakan diri sendiri. Betul. Ini kalau kita lihat tadi memang terjadi di Provinsi Aceh, yang mana kalau bisa dibilang di Aceh Selatan ini, Baby, selalu ada interaksi negatif antara masyarakat setempat, manusia dan juga gajah begitu. Karena mungkin ada lahan-lahan yang seharusnya ini memang sudah menjadi habitat gajah, kemudian ada pembukaan lahan sehingga gajah tersebut, yang namanya gajah kan, kalau kita tahu dia punya insting yang kuat dan juga ingatan yang kuat. Jadi kalau misalnya jalurnya ke sana, dia akan melewati sampai puluhan tahun berikutnya gitu. Jadi mudah-mudahan akan ada hal-hal yang memang bisa diperbaiki dari pihak konservasi ya, terutama dari pemerintah Aceh agar hal-hal tersebut tidak terjadi kembali. Setuju. Sementara itu pemirsa, lokasi penampung BBM ilegal di bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara digerebek. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 ton BBM ilegal jenis solar. Dari Pertamina dan TNI ini menggerebek sebuah tempat penampungan BBM ilegal. Penggerebekan penampungan BBM ilegal jenis solar ini dilakukan di Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Petugas berhasil mengamankan 3 ton BBM ilegal jenis solar, sejumlah drum tempat BBM, serta 3 orang pekerja dan 2 unit sampan bermesin yang digunakan mengangkut BBM dari lokasi pencurian ke lokasi penampungan. Sayangnya, petugas tidak berhasil menangkap R, pemilik BBM ilegal, karena melarikan diri. Menurut petugas, aksi pencurian dilakukan pelaku melalui pipa Pertamina di kawasan Kampung Kurnia Belawan. Kemudian membawa BBM tersebut ke penampungan di kawasan Kelurahan Pekan Labuhan dengan menggunakan sampan bermesin. Terus, jadi sampai saat ini sudah ada beberapa barang bukti diamankan. Kalau pastinya belum tahu, cuman ada 3 mobil pickup tadi Pak untuk pengamanan barang bukti. Guna pengusutan lebih lanjut, sejumlah barang bukti puluhan regen berisikan BBM jenis solar, 2 unit sampan bermesin dan 3 orang pekerja diamankan untuk sementara ke Pertamina di Labuhan Deli. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Usai lebaran, puluhan warga di Bekasi, Jawa Barat menyerbu toko emas di Pasar Babelan. Mereka menjual perhiasan emasnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Video warga menyerbu sebuah toko emas di Pasar Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, viral. Dalam video amatir, toko emas ramai didatangi warga, khususnya mak-mak, lantaran ingin menjual perhiasan emas mereka. Menurut pemilik toko, selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pasca lebaran, tren harga emas yang naik juga membuat masyarakat lebih memilih menjual emasnya. Buka, orang-orang yang pada mau jual tuh numplek di satu hari gitu, datang di satu hari yang sama. Makanya sampai rame seperti kemarin. Pada kenyataannya kalau hari-hari biasa ya kayak gini aja, normal. Kenaikan harga emas kadar 35% sebesar Rp100.000. Jika sebelumnya kisaran Rp400.000, kini mencapai Rp500.000 per gramnya. Sementara emas kadar 90% naik Rp1.200.000 per gramnya.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur membekuk 3 residivis pelaku perampokan toko emas dengan menggunakan senjata api di Blora, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, petugas menyita 3 pucuk senjata api rakitan serta perhiasan emas hasil rampokan senilai Rp150 juta yang belum sempat terjual. Tiga residivis pelaku perampokan toko emas yakni AD 34 tahun dan SA 35 tahun warga Trenggalek, Jawa Timur serta SH 34 tahun warga Tulung Agung, Jawa Timur dibekuk petugas gabungan Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Timur. Mereka dibekuk saat sembunyi di rumah SH usai merampok toko emas di Desa Wado, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora pada 14 April lalu. Dalam penyergapan, petugas berhasil menyita sejumlah perhiasan yang belum sempat dijual, serta 3 pucuk senjata api rakitan jenis revolver. Ketiga pelaku yang merupakan residivis kasus perampokan toko emas itu berhasil menggasak semua isi toko saat pemilik toko hendak menutup gerainya. Total perhiasan emas seberat 100 gram senilai 150 juta yang berada di etalase toko dikuras dalam waktu singkat. Ketiga pelaku kemudian melarikan diri mengendarai 2 sepeda motor sambil menodongkan senjata api ke pemilik toko. Kaburnya pelaku sempat rekam CCTV milik warung ST. Dapat senjatanya dari online. Beli berapa? Sekitar 40 juta. Ya. Dapat berapa biji? Itu uang 40 juta itu patungan. Uang pinjaman. Pinjam dari bank. Bahwa yang bersangkutan melakukan perampokan dengan cara kekerasan adalah pada saat toko emas itu akan tutup, di mana 2 orang dengan mengendarai kendaraan masuk toko emas dengan cara mengancam, kemudian di dasarnya itu diambil semua toko emasnya sampai bersih, sehingga kerugiannya hampir 150 juta. Selain membekuk 3 pelaku, polisi berhasil menyita uang tunai sebesar 8 juta rupiah, hasil penjualan perhiasan emas serta mengamankan sisa emas hasil rampokan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang konten kreator terluka parah usai terseret sejauh ratusan meter di Kota Bogor, Jawa Barat saat menyelamatkan mobilnya yang dicuri. Dan korban sempat curiga mendengar mesin mobil yang menyala saat diparkir di depan kosan temannya. Terekam CCTV, seorang korban pencurian nampak terbawa laju kendaraan saat berusaha menyelamatkan mobilnya yang dicuri di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menggelantung di pintu setir, korban juga terseret sejauh ratusan meter hingga jatuh membentur tiang listrik. Akibatnya, korban mengalami luka cukup serius dan harus mendapat perawatan intensif dari rumah sakit. Sebelumnya, pemuda Malang itu sempat curiga mendengar mesin mobilnya menyala saat diparkir depan indekos temannya. Naas, usai kepergok, korban lalu mengejar dan berusaha menghalau mobilnya yang dibawa kabur. Polresta Bogor Kota berkomitmen akan segera menangkap pelaku dan saat ini tim sedang bekerja di lapangan. Saat ini korban sedang di rumah sakit, ya, mendatangi TKP, mengumpulkan saksi-saksi dan barang bukti. Saat ini korban sedang luka di daerah wajah, sini ya, ada luka. Kini kasus tersebut masih ditangani Satreskrim Polresta Kota Bogor dan Polsek Bogor Timur. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.